Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KIP kuliah sekalian, berjumpa kembali di Kang Guru Channel. Di sini saya akan sedikit nanti membagikan beberapa info-info yang tentunya menarik seputar KIP kuliah. Nah, sahabat-sahabat pejuang kuliah di perguruan tinggi baik swasta atau negeri sekalian, di channel ini nanti akan banyak saya bagikan tentang informasi seputar apa dan bagaimana untuk mendaftar SNBP, SNBT, dan juga KIP kuliah. Jadi silahkan diikuti, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, sahabat-sahabat KIPK atau pejuang KIPK sekalian, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu KIP. KIP sendiri merupakan kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar, yaitu program beasiswa kuliah untuk lulusan-lulusan SMA, SMK, atau MA, dan sederajat yang kurang mampu untuk bisa merasakan bagaimana berkuliah seperti teman-teman lainnya yang mampu. Jadi program ini memang diinisiasi oleh pemerintah mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu di tahun 2010 dan saat ini dilanjutkan oleh era dari Bapak Joko Widodo dan sampai sekarang itu sudah memasuki tahun ke-14. Artinya sudah 14 tahun program beasiswa ini berjalan dan sudah banyak memberikan bantuan-bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa di berbagai jenjang dan juga angkatan mulai dari tingkat D2, D3, D4, S1, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang apa itu KIPK dan kenapa KIPK ini sangat bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KIP itu adalah merupakan kepanjangan dari Kartu Indonesia Pintar. Nah, seperti teman-teman lihat ini di sini bisa didapatkan informasinya nanti secara valid di website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Nah, bentuk KIP kuliah nanti seperti kartu berwarna ungu yang di dalamnya ada identitas-identitas dari teman-teman sekalian yang nanti sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi sesuai yang dipilih dan sesuai yang terseleksi yang juga teman-teman pilih di beberapa jalur seleksi. Nah, jadi KIP ini sendiri merupakan beasiswa yang mencakup bisa untuk program D2, bisa untuk program D3, bisa untuk program D4 atau S1, bahkan juga untuk program-program profesi. Nah, di sini saya akan lanjutkan membahas terkait dengan pedoman pendaftaran dan juga apa itu kuliah. Nah, karena di tahun 2023 ini belum keluar panduannya, maka di sini saya akan membagikan untuk panduan atau pedoman pendaftaran KIP di tahun sebelumnya, yaitu di 2022. Nah, ini bisa teman-teman download juga panduan ini di website KIPK. Jadi bisa teman-teman cek dan bisa teman-teman klik nanti pada bagian menu panduan dan FAQ atau frekuensi ask question. Nah, saya lanjutkan di pedoman pendaftaran KIPK di tahun sebelumnya. Jadi KIPK ini sendiri juga pernah atau masuk dalam salah satu program pemerintah yaitu program Indonesia Pintar, di mana yang menaungi atau yang membawahi program ini adalah pada Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini bisa kita baca, kita pelajari bersama. Di tahun 2022, pemerintah melalui Puslapdik atau pemerintah melalui Puslapdik ini akan menyalurkan bantuan kepada siswa-siswa lulusan SMA dan sederajat kurang lebih 200.000 mahasiswa untuk menerima KIP Kuliah Merdeka ini. Yang dulunya ini juga namanya adalah bidik misi. Kebetulan saya juga merupakan salah satu penerimanya pada S1 dulu. Selama 4 tahun saya mendapatkan beasiswa full untuk beasiswa pendidikan, yaitu free biaya kuliah per semester dan juga masih mendapatkan biaya bantuan untuk per bulan itu sebanyak Rp600.000 selama 4 tahun atau biasa disebut dengan biaya hidup. Jadi KIPK ini sendiri mengcover dua biaya yaitu biaya kuliah dan biaya hidup. Nah, biaya pendidikan untuk KIP ini sendiri, teman-teman, untuk akreditasi A ini maksimal sampai dengan 12 juta, kemudian akreditasi B maksimal 4 juta, akreditasi C maksimal 2,4 juta. Jadi dengan patokan biaya ini, seharusnya perguruan tinggi yang teman-teman masuki nanti sudah tidak ada lagi atau tidak boleh untuk meminta mahasiswanya membayar biaya tambahan.
Jadi sudah benar-benar free atau tidak ada lagi biaya tambahan di luar itu. Karena sudah disampaikan di sini bahwa KIP mencakup atau menanggung biaya kuliah dan juga masih diberikan untuk biaya hidup per bulannya. Nah, untuk biaya hidup sendiri itu sampai saat ini sudah banyak perbedaan daripada di tahun yang saya terima dulu di 2012 hingga 2016, yaitu 600.000. Sekarang sudah meningkat, sudah ada beberapa level atau di sini disebutkan dibagi menjadi 5 klaster wilayah, mulai dari 800.000, 950, 1,1 juta, 1,25 juta, dan 1,4 juta per bulan, yang dimana didasarkan pada hasil survei, yaitu pada kota kabupaten yang ditempati atau universitas yang dituju. Nah, apa persyaratan penerima KIP kuliah atau KIPK Merdeka? Yaitu adalah lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun ini berarti yang bisa mendaftar untuk program KIPK, jadi ini adalah untuk sekali lagi adalah untuk beasiswanya, bukan untuk daftar seleksi kuliahnya, itu adalah siswa yang lulus di tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian syarat kedua adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau melalui jalur masuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi. Artinya sudah diterima di PTN atau PTS dan program studinya sudah terakreditasi secara resmi dan tercatat. Jadi KIPK ini biasanya diumumkan setelah teman-teman dinyatakan lulus pada jalur seleksi yang teman-teman ikuti, baik itu misalkan jalur prestasi atau yang sekarang dikenal dengan SNBP atau jalur SNBT yaitu berdasarkan tes, ataupun juga yang melalui jalur mandiri. Tapi untuk jalur mandiri ini hanya beberapa saja yang mengadakan atau yang masih membuka untuk KIPK, karena tidak semua kampus membuka KIPK untuk jalur mandiri. Biasanya kuotanya sudah dihabiskan atau sudah ditata di jalur SNBP dan SNBT sekarang namanya. Nah, penerima KIP ini tidak hanya bisa mendaftar di PTN saja, tapi juga pada PTS itu juga diberikan kuota, cuman tidak sebanyak di PTN. Jadi kalau PTN itu kuotanya lebih banyak daripada yang di PTS. Kemudian syarat ketiga adalah memiliki potensi akademik baik atau berasal dari ekonomi yang terbatas, berasal dari keluarga miskin rentan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah. Misalkan ada surat keterangan tidak mampu, kemudian juga ada rekening listrik, kemudian bukti pembayaran pajak, dan juga beberapa harta yang dimiliki. Itu juga menjadi tolak ukur dari penilaian KIPK ini sendiri. Kemudian untuk persyaratan menerima KIP kuliah merdeka, di sini juga ada beberapa ketentuan. Keterbatasan ekonomi itu menjadi syarat penerima KIP kuliah merdeka yang dengan bukti memiliki KIP atau terdaftar pada DTKS merupakan penerima KIP dari desa, bukan dari KIP yang teman-teman dapatkan di sekolah ya, itu berbeda. Jadi yang dimaksud nomor 1 ini adalah kepemilikan atau memiliki kartu Indonesia Pintar yang diberikan oleh pemerintah desa setempat atau yang didaftarkan oleh pemerintah desa setempat. Kemudian yang kedua adalah berasal dari keluarga PKH, ini juga bisa mendaftarkan di KIP atau akan memiliki mayoritas peluang yang lebih besar. Kemudian keluarga pemegang KKS atau kartu keluarga sejahtera, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dari keluarga yang masuk pada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang dihimpun oleh Kementerian Sosial. Jika teman-teman termasuk dari 5 kriteria tadi, maka bisa dapat atau misalkan tidak masuk dalam kriteria di atas 5 kriteria di atas tadi, masih bisa mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah dengan mendaftar secara online. Jadi teman-teman masih bisa mendapatkan peluang dengan mendaftar secara online selama memiliki persyaratan tidak mampu secara ekonomi. Biasanya syarat atau pertimbangan lain yaitu mendapatkan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah tiap bulan. Atau bisa misalkan mendapatkan kotor gabungan orang tua atau wali teman-teman ini bisa dibagi dengan jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000 nominalnya per orang. Kemudian apa keunggulan penerima KIP ini sendiri? Itu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa bebas biaya pendaftaran seleksi masuk. Jadi kalau sekarang ini ada 2 tes yang dilaksanakan secara nasional, yang sekarang berjalan adalah SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi, itu free biaya pendaftaran. Kemudian juga yang nanti ikut SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, itu juga free biaya pendaftaran, kecuali yang mendaftar di UIN atau IAIN itu nanti akan dikenakan biaya pendaftaran pada saat mengikuti seleksi berbasis tes. Kemudian keunggulan yang lain adalah bebas biaya kuliah, itu benar-benar free, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan ke mahasiswa yang nanti menerima. Kemudian bantuan yang biaya hidup yang ketiga. Nah, mulai tahun 2021-2022, biaya hidupnya ini ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah di perguruan tingginya. Biaya hidupnya diberikan dalam 5 klaster
seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari 800 sampai 1,4 juta rupiah. Nah, teman-teman, kita lanjutkan dengan pembahasan jangka waktu pemberian KIP kuliah. Untuk KIP kuliah ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu untuk program reguler dan satunya adalah program profesi. Untuk program reguler ini adalah perkuliahan seperti pada umumnya untuk beberapa tingkatan program, yaitu mulai dari diploma 2, yaitu nanti akan mendapatkan selama 4 semester bantuannya, diploma 3 6 semester, diploma 4 8 semester, dan sarjana juga 8 semester. Nah, yang kedua adalah untuk program profesi. Program profesi ini biasanya ditempuh setelah menyelesaikan program reguler. Seperti untuk program profesi dokter, ini bisa mengajukan KIP dengan jangka waktu maksimal 4 semester. Dokter gigi juga sama, 4 semester. Dokter hewan juga. Kemudian untuk nurse atau profesi perawat itu 2 semester. Apoteker 2 semester. Dan program profesi guru 2 semester. Kebetulan saya sudah pernah mendapatkan untuk yang profesi program untuk reguler dan untuk program profesi saya kemarin mendapatkan subsidi tapi non yang dari program KIP kuliah. Kemudian jadwal penting KIP kuliah. Nah, untuk jadwal yang ada di sini adalah jadwal di tahun 2022. Untuk yang 2023, teman-teman bisa melihat di website KIP kuliah Kemdikbud. Di sini sementara yang disampaikan atau yang diumumkan adalah pendaftaran akun untuk siswa KIP kuliah itu sudah dibuka pada 14 Februari kemarin dan akan ditutup pada 31 Oktober. Nah, kenapa jangka waktunya ini lama? Karena juga menyesuaikan pendaftaran pada masing-masing perguruan tinggi mulai dari jalur seleksi berbasis rapot, berbasis tes, hingga beberapa jalur seleksi yang diselenggarakan oleh PTN swasta. Karena jadwalnya otomatis akan berbeda-beda. Juga diperuntukkan untuk program-program profesi yang dilaksanakan setelah program reguler atau perkuliahan regulernya tuntas, kemudian dilanjutkan dengan program profesi biasanya setelah periode semester genap. Jadi maka dari itu kenapa periodenya sampai dengan Oktober. Kemudian yang kedua yang sudah muncul adalah di jadwal SNBP, yaitu pendaftaran KIP kuliah untuk jalur SNBP sudah dibuka juga tanggal 16 kemarin dan akan berakhir pada tanggal 27 Februari 2023. Jadi teman-teman di sini ketika sudah nanti membuat akun di KIPK ini, teman-teman juga harus memilih jalur seleksinya nanti apa dan harus dipilih pada masa rentang waktu seleksi itu dilaksanakan. Jadi seperti SNBP ini, teman-teman harus memilih dan harus menyelesaikan pemilihan jalur seleksi itu pada rentang waktu 16 sampai 27 Februari. Jika teman-teman melebihi jadwal ini, maka otomatis KIPK-nya tidak akan bisa terdaftar. Itu kemudian untuk informasi-informasi lain di sini juga banyak, teman-teman. Mulai dari untuk pencarian perguruan tinggi yang bisa ditanggung oleh beasiswa KIP ini, perguruan tingginya mana saja, prodinya apa, jenjangnya apa, kemudian akreditasi program studinya apa, itu bisa dicari di sini nanti di menu cari. Kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Puslapdik lewat email ataupun Instagram. Mungkin itu sementara pemaparan awal terkait KIP yang bisa saya sampaikan. Semoga ini selalu bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk masuk ke perguruan tinggi lewat jalur KIPK, yaitu gratis 100%, semoga bisa dimudahkan dan dilancarkan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.